Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kriteria sistem jaminan halal. Untuk kesempatan kali ini akan kita bahas kriteria 1 sampai dengan 6. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas kriteria 7 sampai dengan 11. Baik, sebelum mulai kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apa sih sistem jaminan halal itu? Begitu. Sebelum kita mengenal kriteria ya, apa sih sistem jaminan halal itu? Nah, sistem jaminan halal itu merupakan sistem manajemen yang terintegrasi, yang disusun, diterapkan dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya manusia, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh LPPOM MUI. Itu adalah pengertian dari sistem ya, sistem jaminan halal itu sendiri. Nah, sistem jaminan halal itu sendiri merupakan salah satu persyaratan dari sertifikasi halal sesuai dengan HAS 23.000 yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI. Kemudian dalam sistem jaminan halal kita akan mengenal beberapa istilah. Yang pertama adalah kriteria ya, kriteria SJH. Apa itu kriteria? Kriteria itu merupakan persyaratan ya, kalimat yang menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam rangka menerapkan SJH sehingga dihasilkan produk yang halal secara konsisten begitu. Jadi gampangnya, mudahnya kriteria merupakan suatu persyaratan ya, persyaratan untuk memperoleh sertifikat halal. Nah, dalam HAS 23.000 ditetapkan perusahaan harus menerapkan 11 kriteria sistem jaminan halal, yaitu HAS 23.000 dokumen 1. Kemudian selain itu perusahaan juga harus memenuhi kebijakan dan prosedur sertifikasi halal. Untuk kebijakan dan prosedur sertifikasi halal sendiri mungkin sudah dipaparkan ya di pertemuan sebelumnya. Kita akan bahas lebih rinci tentang 11 kriteria sistem jaminan halal. Oke. Nah, ruang lingkup SJH. Jadi sistem jaminan halal itu meliputi apa saja sih gitu. Nah, sistem jaminan halal di sini meliputi seluruh fasilitas melingkupi kantor pusat jika ada, gudang penyimpanan bahan baku dan produk, tempat produksi, distribusi, dan semua tempat yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas kritis suatu perusahaan gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan ini punya beberapa cabang, berarti semua fasilitas itu harus disertifikasi untuk mendapatkan sertifikat halal begitu. Ya, seluruh fasilitas yang melingkupi kantor pusat tadi ya sudah. Kemudian jika itu adalah franchise, di sini ada outlet ya, misalnya seperti sebutlah misalnya McD begitu, maka semua outlet itu harus di audit, harus disertifikasi halal jika ingin memperoleh sertifikat halal. Kemudian kalau catering begitu ya, maka ruang produksi atau dapur, kemudian bagaimana proses distribusi itu juga masuk ke ruang lingkup SJH, sehingga harus memenuhi kriteria halal yang dipersyaratkan oleh HAS 23.000 gitu. Oke. Oke. Ada 11 kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam penerapan sistem jaminan halal, yang tentunya tujuannya untuk memperoleh sertifikat halal sehingga konsumen lebih percaya begitu ya, percaya akan kehalalan produk yang diproduksi. Nah, 11 kriteria tersebut
Yang pertama adalah kebijakan halal. Nah, kebijakan halal ini ditetapkan oleh manajemen puncak gitu. Jadi misalnya ada direktur, di situ menetapkan bagaimana kebijakan halal suatu perusahaan. Dan kebijakan halal tersebut harus didiseminasikan atau disebarkan kepada semua stakeholder terkait. Baik itu manajemen, kemudian tim manajemen, karyawan, dan pemasok. Misalnya, suatu perusahaan mempunyai kebijakan halal, maka karyawan di perusahaan tersebut harus paham semua kebijakan halal yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian pemasok, misalnya ada supplier, ada penyedia bahan baku, mereka juga harus disosialisasikan kebijakan halal perusahaan tersebut kepada para supplier tersebut. Atau misalnya perusahaan itu tidak hanya tempat produksinya di perusahaan itu, tapi mereka memiliki maklon atau tempat produksi di luar kepemilikan perusahaan tersebut. Maka si tempat maklon tersebut juga harus mengetahui atau memahami ya sistem jaminan halal atau kebijakan halal dari perusahaan tersebut ya. Jadi semua pihak, semua stakeholder yang terkait dengan aktivitas kritis nantinya pada perusahaan tersebut wajib memahami kebijakan halal yang ditetapkan oleh perusahaan itu. Nah, aktivitas ini harus disertai dengan bukti. Oleh karena itu, bukti diseminasi atau sosialisasi harus dipelihara. Sehingga ketika audit, baik itu audit internal ya yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri maupun audit eksternal yang dilakukan oleh LPPOM MUI atau LPH terkait, maka bukti-bukti tersebut dapat dihadirkan, dapat digunakan sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut telah menerapkan kebijakan halal. Buktinya berupa apa saja? Antara lain, ini hanya contoh ya, jadi tidak mengikat, bisa apapun yang bisa membuktikan bahwa perusahaan tersebut mampu menerapkan kebijakan halal dan mendesiminasikannya pada stakeholder terkait ya. Ini contohnya misalnya daftar hadir pelatihan, kemudian ada notulen briefing karyawan ya untuk menjelaskan tentang kebijakan halal, kemudian bisa juga dengan poster, banner, pengiriman email atau via WA atau yang lainnya begitu. Apapun tidak mengikat begitu ya, tidak mengikat atau tidak saklek. Yang pasti poin pentingnya adalah stakeholder terkait memahami kebijakan halal yang ditetapkan oleh perusahaan. Begitu ya. Itu untuk kriteria 1 yaitu kriteria kebijakan halal. Ini contohnya ya, contoh sosialisasi kebijakan halal dalam bentuk figura, kemudian mungkin bisa spanduk, banner ataupun yang lainnya. Kemudian figura ini tidak hanya disimpan ya, tidak hanya disimpan di loker misalnya, tapi juga ditempelkan di tempat-tempat strategis yang memungkinkan untuk dilihat oleh karyawan ataupun pengunjung ataupun supplier dan sebagainya begitu. Kemudian kebijakan halal ini sah karena dibuktikan dengan adanya tanda tangan oleh manajemen halal. Artinya kebijakan ini disahkan oleh manajemen puncak. Begitu ya. Oke. Itu yang pertama. Selanjutnya adalah kriteria kedua. Kriteria kedua yaitu tim manajemen halal gitu. Nah, tim manajemen halal ini merupakan tim yang ditunjuk oleh manajemen puncak ya, oleh direktur kah atau oleh yang lainnya begitu, yang isinya adalah orang-orang yang mencakup bagian dalam aktivitas kritis. Nah, di sini kita mulai mengenal aktivitas kritis ya. Apa sih aktivitas kritis itu? Aktivitas kritis merupakan ya pada sistem jaminan halal merupakan aktivitas pada rantai proses produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan suatu produk. Begitu. Jadi suatu perusahaan harus mengenali apa saja aktivitas kritis yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.
Nah, ini akan berpengaruh terhadap kriteria-kriteria pada sistem jaminan halal. Contohnya apa, Bu? Aktivitas kritis. Misalnya adalah seleksi bahan baru. Bagaimana itu kan kritis ya, bagaimana perusahaan menyeleksi bahan baru supaya produknya ini sesuai dengan kriteria halal. Apakah harus mendapatkan persetujuan oleh LPPOM atau yang lainnya begitu. Kemudian bisa saja pembelian bahan, formulasi produk, pemeriksaan bahan datang, proses produksi tentunya, pencucian fasilitas, penyimpanan, transportasi, penyembelihan hewan dan sebagainya. Aktivitas kritis ini dapat bervariasi tergantung dari proses bisnis suatu perusahaan. Jadi antara perusahaan satu dan yang lain tidak akan sama aktivitas kritisnya. Yang perlu jadi catatan adalah tim manajemen halal di sini harus melingkupi semua bagian dari aktivitas kritis suatu perusahaan. Ya. Kemudian selanjutnya anggota tim manajemen adalah karyawan tetap dan diusahakan seorang muslim ya untuk mengetahui apa itu halal haram dan sebagainya. Selanjutnya tanggung jawab tim diuraikan secara jelas gitu. Jadi ada uraian tentang apa sih tanggung jawab, apa sih kewajiban, apa sih hak dari masing-masing posisi, masing-masing anggota. Nah, ini harus disertai dengan bukti ya, tidak hanya secara lisan, tapi harus disertai dengan bukti. Misalnya dicantumkan di manual halal tentang tanggung jawab masing-masing tim atau di dokumen terpisah. Yang penting ketika proses audit nantinya dapat diperlihatkan dokumen yang mencantumkan tanggung jawab setiap tim manajemen halal. Begitu ya. Kemudian masing-masing anggota kompeten dalam menerapkan SJH sesuai ruang lingkup tanggung jawabnya. Nah, ini nanti berproses melalui apa? Melalui pelatihan, baik itu secara eksternal maupun internal. Itulah fungsi dari pelatihan, yaitu untuk meningkatkan kompetensi tim manajemen halal khususnya, kemudian seluruh karyawan khususnya mengenai sistem penerapan manajemen halal, begitu ya. Dan untuk urusan tim manajemen halal ini, manajemen puncak harus menyediakan sumber daya manusia yang cukup, begitu ya. Tidak misalnya satu orang merangkap sebagai produksi, merangkap sebagai ini dan sebagainya begitu. Artinya terdapat double job bahkan triple job sehingga sumber daya tersebut tidak mampu untuk melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, begitu ya. Sehingga manajemen puncak harus memperhatikan kecukupan sumber daya manusia. Oke, ini contoh surat pengangkatan tim manajemen halal ya. Ini di sini ada namanya, kemudian ada jabatannya. Jabatan ini perlu ditulis untuk mengetahui apakah tim manajemen halal ini sudah melingkupi semua aktivitas kritis. Ya, kemudian posisi dalam tim apa, ketuakah, anggotakah, begitu. Kemudian ditambahkan tanda tangan sebagai bukti pengesahan bahwa yang bersangkutan bersedia dan telah menyatakan mau gitu ya untuk menjadi tim manajemen halal. Dan tidak kalah penting juga di sini disertakan tanda tangan dari pimpinan perusahaan sebagai pihak yang mengesahkan tim ini, begitu ya. Nah, tugas tim manajemen halal secara umum adalah melaksanakan dengan sungguh-sungguh semua prosedur operasional yang telah ditetapkan, khususnya terkait dengan prosedur halal, gitu ya. Oke, itu terkait dengan tim manajemen halal. Selanjutnya, poin selanjutnya kriteria ketiga yaitu pelatihan. Nah, pelatihan ini sangat penting ya untuk meningkatkan kompetensi baik itu tim maupun karyawan begitu dalam suatu perusahaan untuk lebih memahami penerapan sistem jaminan halal. Begitu. Nah, pelatihan ini nanti terdapat dua macam, ada internal, ada eksternal. Ya. Pelatihan internal ini
pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan, di mana pembicaranya adalah internal perusahaan, kemudian dilakukan di perusahaan tersebut, pesertanya adalah seluruh karyawan, terutama yang melingkupi aktivitas kritis begitu, dan dilakukan oleh perusahaan minimal 1 tahun sekali. Itu harus ya, 1 tahun sekali. Karena itu yang dipersyaratkan oleh HAS 23.000. Selain itu, tadi saya katakan bahwa pelatihan internal ini trainernya itu bisa dari dalam perusahaan, akan tetapi harus telah lulus pelatihan HAS 23.000. Dalam artian trainer pelatihan internal ini harus sudah mengikuti pelatihan eksternal dan sudah lulus. Jadi kalau pelatihan eksternal nanti ada tesnya, kemudian lulus begitu, maka dia bisa untuk menjadi trainer internal sebuah perusahaan. Nah, materi pelatihannya mencakup 11 kriteria SJH seperti yang sekarang sedang kita bahas begitu ya. Kemudian tadi pelatihan eksternal. Pelatihan eksternal ini pelatihan yang diikuti oleh perwakilan perusahaan dan biasanya diadakan atau diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang berkompeten memberikan pelatihan HAS 23.000. Sini ada LPPOM MUI ya, khususnya ada bagian pelatihan IHTEK ya, khusus untuk pelatihan sistem manajemen halal. Nah, pelatihan ini harus diikuti minimal 2 tahun sekali. Bisa oleh perwakilan 1 orang ataupun lebih, itu diserahkan lagi ke perusahaan ya. Akan tetapi harus diikuti tim minimal 2 tahun sekali. Jadi setiap 2 tahun nanti harus mengikuti ulang begitu ya. Dan itu dipersyaratkan untuk salah satu anggota tim manajemen halal, perwakilan ya. Gitu. Jadi sudah harus mengikuti pelatihan eksternal. Dan lagi-lagi bukti pelaksanaan pelatihan harus dipelihara. Jadi baik itu eksternal maupun internal. Eksternal buktinya berupa sertifikat ya, bersertifikat dari lembaga penyelenggara pelatihan. Kemudian pelatihan internal ini buktinya bisa daftar hadir peserta pelatihan, materinya, kemudian hasil evaluasi. Jadi ada pre-test, ada post-test. Nah, ketika audit nanti ini yang akan diperiksa gitu. Dari daftar hadir kita akan tahu apakah pelatihan ini sudah diikuti oleh semua karyawan yang terkait dengan aktivitas kritis. Kemudian dari materi training ya, mungkin berupa slide atau apapun begitu, kita bisa memeriksa apakah materinya sudah sesuai atau mencakup 11 kriteria SJH. Kemudian dari hasil evaluasi atau pre-test dan post-test kita juga bisa tahu apakah peserta yang hadir sudah cukup paham dengan materi yang disampaikan. Jadi ini harus dipelihara. Begitu ya, itu pelatihan. Maaf. Kemudian selanjutnya adalah kriteria yang keempat, yaitu kriteria bahan. Kriteria bahan. Nah, bahan di sini terdiri dari semua bahan yang digunakan dalam proses produksi, baik bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong. Jadi semua bahan di sini akan masuk dalam sistem serol begitu, diinput di serol dan masuk dalam proses audit atau pemeriksaan apakah bahan-bahan tersebut sesuai dengan kriteria halal. Nah, khusus restoran atau catering, jika ada menu titipan, rekanan atau yang dibeli dari pihak lain harus dimasukkan sebagai bahan. Misalnya misalnya restoran A menjual salah satu produk roti misalnya. Roti, tapi roti ini tidak diproduksi oleh restoran A begitu, tapi diambil dari produsen B. Nah, walaupun roti ini sebuah produk ya, bukan bahan gitu, dan tidak diolah lagi di restoran A. Restoran A hanya menjualkannya saja, maka produk roti ini tetap dimasukkan ke dalam serol, diupload ke dalam serol sebagai salah satu bahan pada restoran A. Gitu. Dan karena dimasukkan ke dalam serol, kemudian dia adalah salah satu bahan, maka roti itu harus mempunyai dokumen
kehalalan yang cukup, SJHK atau yang lain begitu. Tapi sudah bisa dibuktikan kehalalannya. Oke. Seluruh bahan yang digunakan dan disetujui LPPOM MUI dimasukkan dalam daftar bahan dan menjadi panduan pembelian. Jadi ketika pembelian atau bagian purchasing, maka melihat daftar bahan-bahan yang disetujui oleh LPPOM MUI. Jika ada bahan yang tidak disetujui, maka itu tidak bisa digunakan untuk produksi. Harus mendapat persetujuan dulu dari LPPOM MUI dengan melaporkannya beserta dokumen-dokumen yang cukup untuk membuktikan kehalalan bahan tersebut. Ya. Nih. Persyaratan bahan yang sesuai dengan HAS 33.000 antara lain bahan bukan berasal dari bahan haram atau najis. Sudah jelas ya, bahan haram menurut Al-Quran ada bangkai, darah dan sebagainya ya, najis. Kemudian bahan bebas kontaminasi, jadi tidak hanya berasal dari bahan haram, misalnya daging babi itu jelas-jelas ya bahannya haram. Tapi misalnya kita pakai daging ayam, tapi daging ayamnya disimpan bersama daging babi begitu, nempel, sehingga daging ayamnya terkontaminasi oleh daging babi, maka itu tidak termasuk atau tidak sesuai dengan persyaratan sistem jaminan halal, sehingga tidak bisa disetujui. Atau tidak hanya menempel ya, tidak apalagi menempel, misalnya peralatan yang digunakan ini pernah digunakan untuk bahan haram, kemudian digunakan untuk bahan halal, maka bahan halal ini sudah terkontaminasi oleh bahan haram tersebut, sehingga tidak bisa digunakan untuk proses produksi halal begitu ya. Kemudian bahan yang kritis dilengkapi dengan dokumen pendukung yang cukup. Nanti ada bahan-bahan kritis, misalnya bahan kritis itu artinya bahan yang tidak terdapat pada positive list ya. Positive list itu apa Bu? Positive list adalah sebuah daftar yang berisi bahan-bahan yang telah melalui keputusan dari MUI bahwa bahan-bahan tersebut tidak memerlukan dokumen kehalalan yang tidak memerlukan dokumen kehalalan sih sebenarnya. Jadi di sana misalnya ada tumbuhan, ada buah-buahan yang tanpa pemrosesan lebih lanjut seperti itu. Nah, bahan kritis ini adalah bahan yang tidak tercantum pada positive list. Positive list bisa kita ketahui dari mana, Bu? Bisa di-download di webnya LPPOM MUI. Kemudian perusahaan memiliki mekanisme untuk menjamin keberlakuan dokumen pendukung bahan. Ini internal perusahaan ya. Misalnya perusahaan punya sistem khusus untuk mengupdate apakah bahan ini dokumennya masih cukup atau kurang, terus kemudian bagaimana perusahaan mensosialisasikannya ke supplier dan sebagainya. Itu perusahaan harus mempunyai mekanisme itu. Ya, bahan-bahan itu tidak haram, tidak najis, kemudian dokumennya cukup dan dokumennya valid. Ya, cukup ini dalam artian misalnya bahan kritis berupa daging harus dilengkapi dengan sertifikat halal. Harus ada sertifikat halal. Kalau ada berarti dia cukup. Kemudian sertifikat halalnya ini masa berlakunya tidak expired. Artinya dokumen tersebut valid dan nama bahan tersebut ada di dalam sertifikat halal itu. Ya. Jadi syarat bahan tidak haram, tidak najis, dokumennya cukup dan valid. Oke. Nah, cara mudah mencari bahan halal tadi sudah saya paparkan ya, bahwa kita bisa mencarinya di www.halalmui.org. Di bagian positive list, bahan positive list tidak perlu ada dokumen. Kemudian bahan memiliki sertifikat halal dari MUI juga bisa kita ketahui di web halal MUI. Ya, jadi misalnya kita nemu suatu bahan ternyata di positive list tidak ada begitu. Kemudian kita bisa cari di halalmui.org apakah bahan tersebut sudah disertifikasi halal. Atau biasanya sebuah perusahaan biasanya minta langsung ke suppliernya. Suppliernya harus ketika supplier itu ingin menyuplai bahan ke perusahaan tersebut, maka harus dilengkapi dengan sertifikat halal gitu. Jadi lebih praktis ya.
Kemudian, bahan memiliki logo halal MUI pada kemasan dan penelusuran via web MUI bisa dilakukan di halal MUI. Itu cara mudahnya ya. Ketika bahan tersebut merupakan bahan kritis yang perlu dokumen halal, kita bisa melihat apakah ada logo halal MUI pada kemasan bahan tersebut. Jadi memang penting sekali adanya kemasan ya. Ketika memang perusahaan membelinya tidak ada kemasannya, misalnya tidak ada keterangannya, maka tetap saja harus ditelusur begitu, apakah bahan tersebut berasal dari bahan yang memiliki dokumen kehalalan yang cukup. Oke, cara penelusuran via web MUI bisa dilakukan dengan cek identitas nama bahan, produsen, atau nomor sertifikat halal MUI pada kemasan atau dokumen-dokumen lain yang mendukung. Kemudian bisa dibuka webnya halalmui.org. Kemudian di bagian search ya, cek produk halal, bisa dituliskan nama bahannya. Nah, kemudian akan muncul hasil pencarian berupa nama produk dan nomor sertifikat halal. Dan bisa dilihat sertifikat halalnya secara detail. Download versi PDF, begitu ya. Kemudian suatu perusahaan juga perlu membuat sebuah matriks atau daftar bahan yang berisi list seluruh bahan yang dibeli dan digunakan, gitu ya. Dibeli dan digunakan, karena ada yang dibeli tapi tidak digunakan atau kita sebut dengan inaktif. Jadi kita beli tapi belum digunakan begitu. Itu ditulis juga di sini. Dan bisa di upload juga di Serol ketika sertifikasi. Sehingga ketika misalnya nanti akan digunakan tidak perlu memperoleh persetujuan LPPOM MUI lagi karena sudah dimasukkan ke dalam Serol. Walaupun saat sertifikasi bahan tersebut belum digunakan. Ya. Ini biasanya perusahaan misalnya nih bahan A, misalnya tepung. Tepung itu perusahaan mengambil dari supplier A, tapi perusahaan khawatir supplier A ini tidak mampu, suatu saat akan ada masanya misalnya tidak mampu mencukupi kebutuhan, sehingga perusahaan jaga-jaga dengan menambahkan supplier B. Nah, tepung terigu misalnya ya, tepung terigu dari supplier A dan dari supplier B, walaupun sama bahannya tepung terigu, kedua-duanya dimasukkan ke dalam Serol karena berbeda produsen. Begitu ya. Dan walaupun misalnya tepung dari perusahaan B belum digunakan, tapi ketika dimasukkan ke dalam Serol suatu saat akan digunakan, maka itu tidak masalah. Ya, tidak perlu memperoleh persetujuan lagi. Seluruh dokumen selain SH, sertifikat halal, yang dilampirkan berasal dari perusahaan pembuat, ya, disimpan dan dipelihara. Nah, perusahaan biasanya mempunyai mekanisme untuk menjamin dokumen bahan update. Itu mekanisme ini masing-masing perusahaan punya mekanisme yang berbeda. Yang penting bisa menjamin dokumen bahan tersebut update dan valid ya. Selanjutnya, mekanisme untuk menjamin keberlakuan dokumen bahan. Harus ada mekanisme tadi ya, keberlakuan dokumen bahan pendukung bahan maksud saya, dapat berupa pemantauan berkala ataupun yang lainnya. Kemudian sertifikat halal yang sudah kadaluarsa masih dapat digunakan selama diproduksi pada masa berlaku SH. Maksudnya bagaimana? Misalnya ada bahan, misalnya daging ayam ketika ketika disertifikasi atau diaudit, ternyata perusahaan hanya dapat menunjukkan daging ayam yang memiliki sertifikat halal dengan masa berlaku sampai tahun 2020. Padahal saat itu auditnya 2021. Kan artinya sudah kadaluarsa, sudah expired. Tapi itu tidak masalah selama perusahaan dapat membuktikan bahwa daging ayam tersebut terakhir digunakan untuk produksi adalah tahun 2020 sebelum tanggal kadaluarsa dari yang tercantum di sertifikat halal. Ya, itu tidak masalah. Tapi ketika digunakan 2021 masih digunakan dalam produksi, maka berarti perusahaan harus mengupdate dokumen sertifikat halal sampai produksi tersebut dilakukan.
Kemudian khusus untuk sertifikat halal MUI, jika bahan masih diproduksi setelah masa berlaku SH-nya habis, bisa digunakan jika memiliki surat keterangan proses perpanjangan halal. Kadang-kadang, misalnya ada perusahaan yang masih menggunakan bahan tersebut, padahal SH-nya sudah expired. Tapi ketika ditanyakan pada perusahaan dan perusahaan menanyakan kepada supplier, ternyata bahan tersebut dalam proses perpanjangan sertifikat halal. Karena itu LP POM MUI biasanya mengeluarkan surat keterangan proses perpanjangan yang bisa digunakan perusahaan untuk membuktikan bahwa suatu bahan masih dalam proses sertifikasi halal. Itu tidak apa-apa. Di SKPP ini juga ada masa berlakunya. Nah, sepanjang masa berlaku di SKPP ini masih dalam rentang waktu saat audit, itu tidak masalah, ya. Kemudian selanjutnya, agar tidak menghambat proses produksi, maka harus minta SH terbaru atau mencari alternatif bahan yang bisa digunakan sebagai cadangan. Ya, ini hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Baik, itu adalah kriteria 4 ya, kriteria bahan. Yang pasti bahan itu tadi harus tidak haram, tidak najis, harus punya dokumen kehalalan yang cukup dan dokumennya valid. Begitu ya. Selanjutnya adalah kriteria produk. Nah, produk pada industri pengolahan merupakan atau memiliki pengertian produk yang didaftarkan untuk proses sertifikasi halal yang masuk ke dalam sistem serol ya. Baik itu produk retail, artinya dijual di berbagai ini ya wilayah, kemudian non retail, produk akhir, produk antara, semua produk ya yang keluar dari sebuah perusahaan itu harus didaftarkan ya. Maksud saya ketika ingin disertifikasi berarti harus didaftarkan di serol. Kemudian kalau untuk restoran atau catering, maka pengertian dari produk itu adalah semua menu ya, semua menu yang disajikan oleh restoran tersebut, baik itu dibuat sendiri atau perusahaan ya, maupun menu yang dibeli dari pihak lain, termasuk menu titipan atau rekanan, menu musiman, menu ekstra, pokoknya menu yang disajikan di sebuah restoran, maka itu harus masuk ke dalam produk sertifikasi halal. Baik itu yang dibuat sendiri, yang diambil dari perusahaan lain dan sebagainya. Dan kalau masuk ke sertifikasi halal berarti konsekuensinya adalah memiliki dokumen kehalalan yang cukup. Jadi tidak bisa nih misalnya sebuah catering punya menu A sudah disertifikasi, menu B tidak disertifikasi, tidak bisa. Karena dikhawatirkan akan terjadi kontaminasi antara produk yang sudah disertifikasi halal dan produk yang tidak disertifikasi halal. Bukan berarti produk yang tidak disertifikasi halal ini tidak halal, kan bukan berarti seperti itu ya. Tapi kita tidak bisa menjamin kehalalan produk tersebut, sehingga itu menjadi syubhat ya, menjadi tidak jelas apakah produk tersebut halal ataupun tidak. Ya. Oke. Untuk kriteria produk yang perlu diperhatikan yang pertama adalah nama produk. Jadi nama produk yang ingin disertifikasi halal tidak menggunakan nama minuman keras atau khamr. Misalnya produknya bajigur atau produknya minuman bersoda, tapi namanya adalah khomer atau namanya nama-nama khomer khas daerah begitu ya. Itu tidak bisa disertifikasi. Yang mengarah pada minuman keras. Kemudian produk yang digunakan menggunakan nama babi atau anjing, itu juga tidak boleh. Misalnya hotdog ya, hotdog itu kan anjing ya, itu tidak bisa disertifikasi halal, gitu ya. Kemudian tidak menggunakan nama setan, misalnya ceker iblis gitu, mie setan dan sebagainya, kan sekarang sedang tren ya. Ya, bukan berarti tidak boleh, itu boleh-boleh saja, tapi ketika akan sertifikasi halal maka produk tersebut tidak memenuhi kriteria sistem jaminan halal, begitu ya. Tidak mengarah pada hal yang menimbulkan kekufuran atau kebatilan. Kemudian tidak menggunakan kata yang berkonotasi vulgar, porno, erotis dan sebagainya, itu tidak boleh.
kecuali nama produk yang telah dikenal luas dan tidak menggunakan bahan haram. Ini pengecualian ya, seperti bir peletok. Kan kalau kita lihat bir itu kan Hammer ya. Tapi karena kita tahu semua bahwa bir peletok ini adalah makanan khas salah satu daerah yang bahan-bahannya semua kita tahu adalah bahan-bahan yang halal begitu, maka bir peletok ini menjadi suatu hal yang lumrah sehingga itu sudah diperbolehkan untuk disertifikasi halal. Bakso, bakmi, bakpao dan sebagainya. Kemudian ini dari nama produk ya, kriteria nama produk. Kemudian dari karakteristik atau profil sensori, tidak memiliki rasa atau bau yang mengarah pada produk haram. Misalnya burger gitu ya, dagingnya daging sapi tapi dikasih sensasi aroma babi begitu. Itu tidak boleh gitu, walaupun hanya sensasi saja, misalnya profilnya itu sudah profil mengarah pada sesuatu yang haram, itu tidak boleh. Kemudian bentuknya, bentuk produk tidak menyerupai babi, tidak menyerupai anjing, tidak porno, tidak vulgar dan erotis. Baik itu produknya itu sendiri maupun kemasannya atau labelnya. Yang tercantum yang ada di fisik produk tersebut tidak boleh menyerupai hal-hal yang haram, porno, vulgar dan sebagainya. Kalau misalnya seperti itu maka tidak bisa disertifikasi halal. Ya, ini adalah beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu produk jika ingin melakukan sertifikasi halal. Oke, selanjutnya masih ada lagi ternyata merek atau brand pada produk retail. Jika suatu produk dengan merek atau brand tertentu didaftarkan ya, maka semua varian atau produk lain dengan merek atau brand yang sama harus disertifikasi halal pula. Misalnya ada merek brand Sania misalnya ya, Sania. Sania kan ada banyak ya, ada minyaknya, ada makanannya, ada margarin dan sebagainya, misalnya seperti itu, maka semua varian itu ya harus sertifikasi halal. Atau Indomie, misalnya Indomie banyak sekali ya rasanya begitu, maka semua variannya harus sertifikasi halal. Kemudian kadar etanol. Kadar etanol sebenarnya masih diperbolehkan ya pada produk, tapi dengan persyaratan tertentu. Misalnya untuk minuman, maka kadar akhir maksimal itu 0,5%. Itu masih diperbolehkan. Kemudian untuk selain minuman, kadar akhirnya tidak dibatasi selama tidak membahayakan. Jadi masih boleh kalau misalnya ada etanolnya, bukan berarti 0%, masih boleh tapi dengan batasan ini. Begitu ya. Karena memang ada produk-produk yang sebenarnya bahannya itu tidak ada etanolnya, tidak ada unsur etanolnya, tetapi ketika diproses maka dia menghasilkan etanol begitu. Nah, untuk mengantisipasi produk-produk tersebut dan ternyata memang ketika melakukan penelitian dan sebagainya ternyata tidak membahayakan dan tidak memabukkan, maka diputuskan oleh MUI bahwa untuk produk minuman kadar akhir maksimal 0,5% masih diperbolehkan. Gitu ya. Kemudian untuk produk kosmetik, jenis produk waterproof atau yang tidak tembus air itu tidak boleh ya kalau tidak tembus air sama sekali. Harus ada lulus uji tembus air gitu, karena mengantisipasi ketika produk tersebut dipakai, kemudian si konsumen ini akan sholat berwudu gitu ya, maka ketika itu tidak tembus air maka wudunya itu tidak sah gitu, sehingga produk tersebut harus lulus uji tembus air. Kemudian produk jenis non waterproof, penggunaannya terbatas waktunya. Misalnya bisa tidak tembus air, tapi dibatasi waktunya dan harus ada notifikasi di kemasan. Harus jelas notifikasinya, tidak boleh kecil sekali dengan huruf yang kecil gitu ya. Tapi harus jelas terbaca bahwa cara penggunaan bagi pengguna yang akan beribadah sholat ketika menggunakan produk, misalnya ada leaflet khusus, penulisan di kemasan atau perbedaan warna kemasan. Gitu ya. Jadi dibedakan antara produk yang memang harus dipakai dan ketika sholat benar-benar harus dibersihkan, atau produk yang memang waterproof atau sudah lulus uji tembus air, maka tidak masalah ketika kita tanpa membersihkannya dahulu langsung berwudu kemudian sholat. Begitu ya. Oke, selanjutnya
Produk yang dikemas ulang atau repack bisa dilabel ulang atau relabel. Dapat disertifikasi dengan syarat produk bersertifikasi halal MUI. Jadi misalnya saya mau mengeluarkan roti dengan roti dengan merek saya begitu ya. Kemudian saya tidak memproduksi roti itu, tapi saya hanya mengambil dari produsen lain rotinya. Saya hanya merepack saja, ngasih kemasan saja begitu, maka roti yang saya ambil dari perusahaan tersebut harus punya dokumen yang cukup yang membuktikan bahwa roti tersebut memiliki status kehalalan yang cukup, dibuktikan dengan adanya sertifikat halal. Kemudian produk kategori tidak kritis, non risk, produknya ya merupakan produk kategori tidak kritis. Jika di luar kondisi di atas, maka dapat disertifikasi bersamaan dengan produk asalnya gitu. Oke, yang perlu diingat saat melakukan pengembangan produk nih, ada kalanya suatu perusahaan ingin melakukan pengembangan produk ya, atau kita pengen memproduksi produk baru ya, pengembangan produk. Apalagi perusahaan pasti punya R&D ya, yang akan terus berupaya untuk berinovasi untuk mengembangkan produk. Maka perusahaan harus memiliki prosedur pengembangan produk, harus ada. Kemudian prosedur tersebut harus menjamin produk disertifikasi sebelum dipasarkan di Indonesia. Terkadang kalau misalnya sudah sertifikasi produk sebagian, maka kita mau bikin apapun nih bisa nih, tanpa sertifikasi langsung dijual gitu. Tidak bisa seperti itu. Tapi harus disertifikasi lagi produk tersebut walaupun menggunakan bahan yang sama dan proses atau peralatan yang sama, tapi harus disertifikasi lagi dan mendapatkan SH khusus untuk produk itu, baru bisa dipasarkan. Khusus untuk restoran atau catering, menjamin disertifikasi sebelum outlet dibuka. Jadi ketika akan buka outlet baru, maka harus disertifikasi dulu baru buka untuk umum. Produk baru yang dikembangkan memenuhi standar kriteria produk. Oke, itu tadi kriteria produk. Dan yang terakhir adalah kriteria fasilitas produksi. Pengertian dari fasilitas produksi di sini adalah semua lini produksi dan peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk, baik milik sendiri maupun menyewa atau maklon. Jadi ada kalanya suatu perusahaan sebenarnya tidak mempunyai fasilitas-fasilitas produksi sendiri. Jadi dia maklon saja, dia nyewa saja gitu, dia numpang saja. Itu tidak masalah, asalkan si maklon ini juga melakukan proses sertifikasi halal, gitu ya. Nah, di sini ada 2 jenis fasilitas produksi yang biasanya diterapkan oleh perusahaan. Ada halal dedicated facility, artinya produk tersebut ya, maksudnya fasilitas itu dikhususkan untuk produksi halal, tidak digunakan untuk produksi bahan yang lain. Dibuktikan dengan apa? Biasanya ada surat surat keterangan halal dedicated facility ya, memang fasilitas tersebut diproduksi untuk produk-produk yang disertifikasi halal saja. Wajib untuk RPH ya, produk olahan daging dan dapur. Ini kalau untuk RPH tidak boleh sharing facility atau digunakan untuk menyembelih daging babi, menyembelih babi dan sebagainya, itu tidak boleh kalau untuk RPH atau produk olahan daging. Itu khusus harus memang digunakan untuk bahan-bahan yang halal begitu, atau produk-produk yang disertifikasi halal. Kemudian boleh sharing facility atau dalam artian fasilitas tersebut juga digunakan untuk produksi produk lain yang tidak disertifikasi halal saat itu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah fasilitas tersebut harus menjamin tidak ada kontaminasi ya, tidak ada kontaminasi. Fasilitas tersebut harus menjamin tidak ada kontaminasi. Kemudian maaf sebentar supaya tidak mengganggu. Tidak ada kontaminasi atau kontak dengan produk dan tidak kontak dengan produk ya.
ada yang kontak dengan produk, ada yang tidak kontak dengan produk, tidak masalah, yang penting dapat dibuktikan bahwa, produk-produk yang kontak dengan fasilitas tersebut adalah produk-produk yang, terjamin kehalalannya, gitu ya. Nah, di sini ada, penjelasan lagi, fasilitas kontak dengan produk, maka ada, POK free atau bebas babi. Ini biasanya dalam bentuk surat pernyataan ya. Kemudian ketika memang, sudah diproduksi untuk sudah terkena babi, maka harus ada pencucian ya, pencucian, khusus untuk najis besar. Kemudian, untuk, yang lainnya juga harus ada pencucian sebelum digunakan untuk produksi produk halal. Contohnya wadah penimbangan, tangki mixing, peralatan pengambilan sampel dan sebagainya, itu harus, ada pencucian. Kemudian ketika fasilitas tersebut tidak kontak dengan produk, maka boleh digunakan bersama dengan bahan atau produk lainnya. Contohnya gudang bahan atau produk kering, ruang sampling, transportasi produk kering terkemas gitu. Jadi ada kemasan, jadi ada pelindung sehingga, menjamin untuk tidak adanya kontak antara, produk yang disertifikasi dengan produk lain yang, haram begitu. Nah, untuk menjamin tidak ada kontaminasi, maka diperlukan adanya mekanisme pencucian fasilitas produksi. Nah, pencucian ini juga tidak sembarangan. Perusahaan harus mempunyai SOP untuk menjamin fasilitas produksi bebas dari kontaminasi najis. Ya, harus ada SOP-nya. Kemudian, bahan pembantu yang digunakan dalam pencucian seperti cleaning agent, sanitizer ataupun yang lain tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Hal ini dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa spesifikasi bahan atau dokumen lain. Misalnya, menggunakan cleaning agent dalam bentuk apa, misalnya deterjen apa, itu harus jelas deterjen itu, bahan bakunya itu apa begitu, atau mungkin deterjennya punya sertifikat halal dan sebagainya, itu bisa dicantumkan. Kemudian untuk pencucian, air atau non air, bisa menggunakan dextrin, susu, skim, minyak dan sebagainya. Kemudian proses pencucian harus diverifikasi untuk membuktikan hilangnya warna, bau, dan rasa dari pengotor. Caranya dapat ditentukan sendiri oleh perusahaan. Nah, ini dibuktikan juga dengan adanya, dokumen, verifikasi, proses pencucian. Semacam checklist ataupun yang lainnya begitu ya, untuk membuktikan bahwa, SOP, pencucian produk sudah dilakukan dengan baik. Oke. Oke. Saya rasa itu ya untuk, kriteria 1 sampai 6. Untuk kriteria 7 kita lanjutkan, pekan depan ya, kriteria 7 sampai dengan 11. Nah, silahkan dipelajari, kemudian, apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan kepada PJ atau langsung ke saya begitu ya. Saya akhiri, materi kita pada hari ini ya. Semoga dapat dipahami dengan baik dan, semoga dapat bermanfaat ya bagi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.